Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan semoga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, mengawali kajian ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebab dan akibat dari penyimpangan sikap tabarruj yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dalam kehidupannya sehari-hari. Walau demikian, kaidah pakaian yang pernah kita sampaikan bahwa pakaian itu menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Kaidah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya saja untuk untuk perempuan, tetapi laki-laki perempuan. Sebagaimana perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat, maka laki-laki juga tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat. Teman-teman yang biasa pakai celana jeans misalnya, celana jeans yang terlalu ketat nggak boleh dipakai. Baju yang terlalu ketat, kecuali dia pakaian dalam, itu nggak boleh dipakai. Sama sifatnya, sebagaimana perempuan tidak boleh menggunakan itu, maka laki-laki juga tidak boleh menggunakan pakaian tersebut. Kemudian terakhir kita juga sudah membahas tentang sebagaimana wanita harus tampil menarik di depan suaminya, maka sebagaimana istri berpenampilan menarik depan suaminya, maka suami juga harus berpenampilan menarik di depan istrinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tekankan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya sebagaimana laki-laki menuntut istrinya tampil cantik, pakaian cantik, maka laki-laki juga berlaku yang sama dengan istrinya. Jangan dituntut tetapi kita tidak melakukan hal yang seimbang dengan tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir juga kemarin pas kita mau menutup kajian kita, ada sebagian jamaah yang mau bertanya. Pada kesempatan ini sebelum kita bahas hadis tentang Ummu Zara, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai hal yang sebelumnya kita bicarakan, dipersilakan. Ya? Oh enggak. Iya, soalnya ini babnya akan beda lagi. Mungkin kemarin ada yang mau bertanya. Silakan dari ibu-ibu mungkin. Ya, silakan.
Kasusnya begini, ini contoh yang pada saya saja. Istri saya itu kan pernah operasi kepala 1 bulan 2 kali. Akhirnya kalau pakai hijab itu di tempat ramai, misalnya di restoran, panas sekali, tak panas. Itu kalau nggak dibuka nanti pusing, bisa pingsan gitu. Akhirnya terpaksa buka hijab. Nah itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarus itu ada 2 tipenya. Yang pertama tipe yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 60. Dalam surah An-Nur ayat 60 ini disebutkan, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Jadi wanita-wanita yang memiliki uzur khusus, ya, uzur khusus yang memang pertama diagnosa dokter dia memiliki penyakit atau kelainan tertentu, sehingga tidak membuat dia kalau memakai sesuatu itu berpotensi berbahaya. Atau dalam kasus ibu-ibu tua, nenek-nenek yang tidak ada lagi tidak ada berharap untuk menikah dan tidak ada nafsu lagi, atau bahasa lain nenek-nenek yang sudah menepus, maka mereka dimaafkan dari kasus tabarruj ini. Nah, kasus yang tadi dialamin pastinya tidak ada harapan untuk dilihat laki-laki, apalagi dalam keadaan seperti itu. Ini kasus pertama. Yang kedua, di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan yang terkena penyakit ayan. Penyakit ayan ini begitu parah, saking parahnya ketika dia kumat, dimanapun dia akan pingsan, guling-guling, menggelepar dan sebagainya. Suatu ketika terjadi hal tersebut di hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika wanita ini pingsan, lalu dia dapatkan Rasulullah di dekatnya bersama para sahabat. Lalu dia menangis minta maaf sama Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang begini, wahai wanita, wahai ibu, kamu apa yang kamu inginkan? Sembuh penyakitmu atau apa? Kata Rasulullah gitu. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, aku tidak ingin sembuh penyakitku ini, biarkan begitu aja, supaya menjadi obat dan pengampun dosa bagiku. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ketika penyakit ini kambuh, agar Allah jaga auratku. Begitu kata perempuan ini. Lalu apa yang diharapkan perempuan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia tiba-tiba kumat, alhamdulillah tidak pernah sampai menampakkan auratnya. Nah, kasus ini juga mau menandakan kalau ketika ada siapapun dalam kasus yang sama ataupun berpenyakit dan lain sebagainya sehingga membuat dia terhalang menggunakan hijab, maka dalam hal ini termaafkan karena dia memiliki uzur syar'i. Yang tipe yang kedua adalah wanita yang memang Allah Subhanahu wa taala laknat gara-gara itu, yaitu dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Nah, 2 ini Pak tipenya, tipe yang diridhoi Allah, diizinkan Allah, dimaafkan Allah. Yang kedua dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Ya. Ibu dulu Pak ya. Silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hijab Pak Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana sikap kita seandainya kita melihat saudara kita atau teman kita atau teman anak teman
Waalaikumsalam. Iya, kewajiban kita sebatas mengingatkan. Ya. Tapi memang dalam mengingatkan ini ada 3 tipe tingkatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Ya, ini kok kok lehernya kelihatan ya, rambutnya kelihatan ya, kan cantik kalau pakai jilbab dan sebagainya lah, dengan bahasa-bahasa kiasan seperti itu. Yang kedua dengan nasihat spesifik, nasihat yang memang terkhusus ditujukan kepada wanita tersebut. Dan yang ketiga, kalau masih melakukan hal yang sama, kita ajak duduk, kita ajak ngobrol, ya. Dia sampaikan alasan, kita sampaikan alasan kita. Itu namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Dan semua itu yang kita lakukan, kewajiban kita hanya satu, wa ma 'alar rasuli ilal balagh. Tidak ada kewajiban kita selain hanya menyampaikan saja. Ya, kalau kita sudah menyampaikan, mereka tidak mau, maka sifat dakwah yang kita sampaikan itu setidaknya apa? Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan itu. Tetapi kalau seandainya ini dibiarkan, memang khawatir bahaya. Apalagi kita pernah membahas tentang efek tabarruj itu sangat erat kaitan dengan nafsu dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Setelah itu, setelah kita nasihati tidak mau, kita ajak ngobrol tidak mau, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, sekali berbaginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri tidak masuk Islam. Gitu ya Bunda ya. Silakan Pak. Ini 3 dulu ya, nanti kita lanjut dulu ke pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berkaitan dengan penyakit saya ada, jadi ingat ini kasus yang mungkin unik dan ekstrim di Islam. Jadi ada suami istri, beliau sudah hajah dan haji, artinya memang sudah sempurna hukum Islam. Dengan berjalan waktu mereka dalam kehidupan rumah tangga, ternyata suaminya selingkuh dan baru diketahui setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru istrinya tahu. Dan ternyata setelah istrinya tahu itu bukannya suaminya sadar, tapi malah suaminya itu ingin menjadikan selingkuhannya itu istri yang kedua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata selama suaminya itu selingkuh, terkena penyakit herpes genital, di mana ini penyakit yang setahu saya ini tidak bisa sembuh, tidak bakalan bisa sembuh seumur hidup. Nah, dengan keadaan yang sedemikian, lalu yang putri mengajukan tuntutan cerai ke KUA. Di KUA itu disampaikan oleh petugas KUA, tolong tunggu 6 bulan kemudian, baru nanti kalau memang suaminya itu belum ada perbaikan, baru nanti bisa dilanjut untuk perceraian. Nah, permasalahannya ini kan yang putri ini kan ikut sebagai mantu, otomatis ikut suami kan, sudah punya anak 1, lumayan usahanya lumayan, sangat lumayan, gak cuma lumayan, sukses. Nah, ini semua usahanya sudah di atas namakan anaknya. Artinya bahwa yang suami ini tidak mendapatkan apapun kalau keluar dari rumah. Cuma permasalahannya yang istri
saran dari KUA tidak boleh bercampur lagi atau tidak karena berbagai alasan juga penyakit dan lain-lain, sehingga dia ngambil apartemen selama 6 bulan. Cuman suaminya ini walaupun si istri minta cerai, si suami nggak mau menceraikan dan tidak mau keluar dari rumah. Nah, jalan apa yang harus dilakukan oleh si istri mengenai permasalahan yang dimaksud? Karena memang serba salah ini sebenarnya. Karena apa? Pertama itu rumah mertua, walaupun itu di atas namakan anaknya dan anaknya ikut si istri. Cuman rumahnya sekarang ditempati suami, termasuk usahanya di situ. Jadi itu Ustaz. Saya kira Baik. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya mau memperbaiki dulu istilah selingkuh. Laki-laki menikah istri kedua, dalam pandangan perempuan istri pertama selingkuh. Dalam pandangan agama selingkuh itu berzina. Paham Bapak Ibu? Dalam pandangan agama selingkuh itu berzina. Artinya dia melakukan hubungan intim yang bukan dengan istri sah. Ya, baik istri sah itu nikah nyata ataupun nikah siri, itu namanya istri sah. Kalau dia selingkuh dalam arti dia berzina, maka itu sebenarnya sudah menjadi alasan kuat bagi istri minta khulu, namanya khulu, minta cerai. Dan prosesnya ada. Tadi benar yang diarahkan KUA, sudah benar. Si istri tunggu 6 bulan itu sudah benar. Tapi masalahnya istri keluar dari rumah, ini masalah besar. Ketika perempuan keluar dari rumah atas ide dia sendiri, ini masalah besar. Berarti yang bermasalah bukan suaminya, yang bermasalah istrinya. Paham Bapak Ibu? La tukhrijuhunna min buyutikum wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumahmu, dan mereka tidak boleh keluar dari rumahmu kecuali kamu lihat kemaksiatan yang nyata. Si perempuan melihat kemaksiatan yang nyata, laki-laki melihat kemaksiatan yang nyata, maka barulah dia boleh meninggalkan rumah itu. Kalau tidak, dia sudah melakukan kesalahan besar. Oke? Nah, di sini kalau di main bola kurang lebih 1-1, Pak. Ya, 1. Perempuan dengan dia meninggalkan rumah, dia melakukan kesalahan besar. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh istri? Istri harusnya di rumah terus. Tetapi apa? Pisah ranjang dengan suami, itu pukulan telak. Dan itu ajaran agama. Yang kedua, pisah ranjang ini sudah dilakukan, suami tidak mau berubah, maka panggil wali laki-laki, panggil pihak laki-laki, panggil pihak perempuan, berembuk, cari solusi. Ya. Jangan karena sudah tua merasa lebih bijaksana, lalu merasa kita lebih hebat dalam mengambil kebijakan. Jangan lupakan agama. Ya. Keputusan talak itu semuanya sudah diatur dalam agama dengan perfect, sempurna. Ketika kita jalanin itu, maka kita akan mendapatkan solusi terbaik. Dan KUA sudah paham itu, karena mereka menghadapi kasus bukan 1-2, banyak kasusnya. Nah, kalau dia melakukan perceraian itu dengan baik, khulu, maka ingat, pasca khulu, ya, dia memiliki waktu 4 bulan. Untuk apa? Namanya masa iddah. 4 bulan. 4 bulan selesai, tidak nyambung nikahnya, maka baru nanti KUA si perempuan mengajukan lagi tuntutan harta gono gini. Ya, walaupun harta itu sudah dinamakan ke anak-anaknya, tetapi karena sudah ada bukti bahwa harta itu
adalah harta mereka yang diberikan kepada anaknya, maka itu bisa dituntutkan melalui KUA. Kalau tuntutan itu gol, maka harta sebanyak apapun dikumpul dibagi 3. Kalau mereka terdiri dari ayah, istri, sama anak, dibagi 3. Tapi dengan keluarnya dia begini, nanti yang dipermasalahkan malah dia, bukan suaminya. Gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu kasus yang pernah terjadi dan kita pernah ngikutinnya. Jadi perlu untuk kembali kepada hukum yang sudah ada. Jangan mengambil inisiatif-inisiatif yang keluar dari hukum agama. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hadis Ummu Zara. Hadis ini sangat menarik. Menariknya yang pertama, hadis ini begitu panjang. Begitu panjang tentang 11 wanita yang berkumpul di dekat rumah mereka, dan 11 wanita ini dalam penjelasan hadisnya adalah wanita-wanita yang berada di Yaman. Dalam beberapa penjelasan hadis, wanita tersebut berada jauh zamannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kisah ini masyhur. Kisah ini bukan fiktif. Kisah ini bukan buatan Nabi. Kisah ini benar terjadi. Sehingga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ada 11 wanita. Semuanya berjanji dan sepakat tidak akan menutup-nutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan suami masing-masing. Siapa itu Ummu Zara'? Dalam riwayat An-Nasa'i menyebutkan pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang melatar belakangi munculnya hadis ini. Aku bangga dengan harta ayah semasa jahiliyah. Semuanya berjumlah 1 juta uqiyah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, karena mungkin Rasulullah tidak punya uang sebanyak itu. Diamlah, kata Rasulullah, hai Aisyah, sesungguhnya kedudukanku bagimu seperti Abu Zara bagi Ummu Zara. Ada juga yang mengatakan hadis ini dilatar belakangi oleh perselisihan yang sempat terjadi antara Aisyah dan Fatimah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW menengahi. Rasul berkata, wahai Aisyah, masih belum selesai juga perselisihanmu dengan putriku. Wahai Humairah, kata Rasulullah, panggilan sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kedudukanku denganmu adalah seperti kedudukan Abu Zara bagi Ummu Zara. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, di suatu desa 11 wanita berkumpul. Sifat kaum laki-laki di desa itu bermacam-macam. Wanita-wanita itu berkata kepada sama mereka, mari kita ceritakan sifat suami masing-masing tanpa ditutup-tutupi. Ada yang mengatakan desa tersebut berada di Yaman, tapi ada pula yang mengatakan ia berada di Makkah. Disebutkan kisah tersebut terjadi di masa jahiliyah. Jadi bapak-bapak kalau ada ibu-ibu berkumpul-kumpul di warung, di kedai, di mana, ngapain Mbak? Ceritain suami ya. Wanita pertama membuka pembicaraan. Kita lihat yang pertama. Selanjutnya. Ya, terus. Oke. Wanita pertama membuka perbincangan. Kata wanita tersebut, suamiku ibarat daging unta kurus, dan berada di puncak gunung. Maksud dari hal ini adalah banyak mengeluh dan perangainya kasar. Keinginannya sulit dipahami, seperti sulitnya mencapai puncak gunung. Dilanjutkan, dia tidak mudah didaki dan bukan pula daging unta gemuk
yang akan menyenangkan bila diambil. Wanita kedua berkata, kita lihat selanjutnya, mengenai suamiku, aku tidak akan membuka ihwalnya panjang lebar, tapi singkat saja. Maksudnya wanita itu khawatir tidak berhenti menyebut kejelekannya saking banyaknya. Karena terlalu banyak, hal itu dia sampaikan secara singkat untuk memberikan gambar secara universal. Dia katakan, jika aku menyebut semuanya, maka aku akan membeberkan seluruh kejelekan lahir dan batinnya. Wanita ketiga berkata, suamiku adalah seorang asyannak. Asyannak itu berbadan tinggi tapi jelek. Ada juga yang mengartikan berperangai buruk. Jika aku angkat bicara, maka dia akan segera menceraikanku. Tapi jika aku memilih diam, maka dia akan menggantung nasibku. Wanita keempat berkata, suamiku seperti suasana malam di daerah Tihama. Tihama adalah daerah yang selalu panas di sepanjang waktu dan tidak ada angin dingin yang berhembus di sana. Karenanya malam adalah waktu yang paling menyenangkan penduduknya, berbanding panas terik yang dirasakan mereka sepanjang siang. Wanita tersebut menggambarkan suaminya sebagai orang baik perlakuannya, lurus perangainya, dan bersih hatinya. Seakan-akan dia mengatakan, aku tidak pernah disakiti ataupun diperlakukan tidak menyenangkan. Aku merasa aman dan tidak takut diperlakukan buruk. Suamiku tidak berperangai buruk yang dapat membuatku bosan bersamanya. Aku hidup senang bersamanya seperti penduduk Tihama yang merasa senang dengan suasana malamnya. Dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dia tidak membuatku takut dan tidak pula membosankan. Wanita kelima berkata, suamiku jika masuk rumah, dia ibarat macan. Maksudnya mirip macan dalam sifatnya yang pemalu, tidak merusak, banyak tidur dan memburu. Wanita tersebut memuji suaminya karena tidak cerewet ketika masuk rumah. Jika keluar rumah, dia ibarat singa. Maksudnya ketika keluar rumah tampil gagah seperti singa dan tidak mempermasalahkan apa yang dilihatnya. Maksudnya suaminya adalah seorang yang sangat dermawan dan tidak banyak mempersoalkan bagaimana hartanya digunakan. Sikapnya sangat pemaaf. Wanita keenam berkata, suamiku jika makan, maka dia menggunakan telapak tangannya. Maksudnya lahap dan rakus. Jika minum, maka dia menenggaknya tinggi-tinggi. Maksudnya tidak menyisakan minum tersebut sedikit pun. Dan jika tidur, maka dia menggulungkan kasurnya. Dia tidak pernah memasukkan tangan untuk menyentuh tubuhku untuk mengetahui kesedihanku. Maksudnya dia tidak peduli dengan kesedihan dan berusaha menghilangkannya. Wanita ketujuh berkata, suamiku adalah orang yang sangat jahat atau sangat bodoh, dan semua keburukan orang ada padanya. Dia suka memukul dan melukai dengan batu atau benda keras pada setiap anggota badan. Maksudnya dia suka memukul istri. Sekalinya memukul, maka tulang bisa patah atau kepala bisa bocor atau keduanya sekaligus. Wanita ke-8 berkata, suamiku lebih lembut daripada bulu kelinci dan wanginya lebih harum dari pohon zarnab. Wanita ke-9 berkata, suamiku tiang-tiang rumahnya menjulang tinggi. Wanita tersebut menggambarkan rumah suaminya terletak di dataran tinggi dan menjulang. Demikianlah rumah orang-orang terpandang kala itu, didirikan di daerah tinggi dan bangunannya menjulang. Sarung pedangnya panjang, maksudnya dia adalah sangat pemberani. Abunya menggunung, maksudnya adalah dia sangat dermawan, dan rumahnya
selalu dekat bagi orang yang mencarinya. Maksudnya mudah dijangkau oleh semua orang. Suaminya senang bergaul dan tidak menolak siapapun yang datang ke rumahnya. Wanita ke-10 berkata, suamiku adalah Malik. Siapa Malik? Malik jauh lebih baik dari semua itu. Dia punya banyak unta, tapi tidak dilepas di tempat-tempat gembala. Maksudnya unta yang begitu banyak tersebut jarang digembala karena sengaja disiapkan untuk disembelih guna menjamu tamu. Jika unta-unta itu mendengar suara pisau, maka unta-unta itu yakin akan disembelih. Wanita ke-11 berkata, suamiku adalah Abu Zara. Tahukah kamu siapakah Abu Zara? Dia adalah seorang yang dengan kelembutannya telah menghiasi kedua telingaku dengan perhiasan mahal. Dia memberiku banyak kesenangan sehingga tubuhku gemuk. Dia membahagiakanku sehingga aku pun bahagia. Dia mendapatkanku dari keluarga penggembala domba, maka mengangkatku sehingga berada di tengah keluarga pemilik kuda dan unta. Hasil ladang dan peralatannya, di hadapannya aku dapat berbicara dengan lepas tanpa pernah dihina. Aku dapat tidur nyenyak, bahkan tidur pagi. Aku dapat minum hingga puas. Sedangkan ibu Abu Zara, tahukah kamu siapakah ibu Abu Zara? Dia adalah wanita yang pundi-pundinya berat atau hidupnya senang dan rumahnya luas. Sedangkan putra Abu Zara, tahukah kamu siapakah putra Abu Zara? Jika tidur dia tidak banyak makan tempat, dan jika makan dia cukup menghabiskan lengan anak kambing. Sedangkan putri Abu Zara, tahukah kamu siapakah putri Abu Zara? Dia adalah seorang anak perempuan yang sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Hidupnya selalu senang dan kecantikannya membuat iri gadis-gadis tetangga. Sedangkan pembantu wanita Abu Zara, tahukah kamu siapa pembantu wanita Abu Zara? Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah menyebarkan rahasia keadaan rumah kami, tidak merusak perabotan, melainkan pandai mengurus dan menatanya. Ummu Zara melanjutkan, pada suatu ketika Abu Zara keluar dari rumah sambil membawa wadah-wadah yang penuh dengan susu dan memberikannya kepada orang-orang yang ditemuinya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita yang membawa dua anaknya yang masih kecil. Keduanya terlihat seperti dua anak macan yang bermain di bawah dadanya yang menonjol seperti buah delima. Akhirnya Abu Zara menceraikanku dan menikahi wanita itu. Setelah itu aku menikah dengan seorang laki-laki terpandang. Dia adalah kesatria yang pandai menunggang kuda dan membawa tombak sehingga memberiku banyak sekali hewan dan barang-barang yang dihasilkannya. Dia berkata kepadaku, makanlah dengan sesuka hatimu, wahai Ummu Zara, dan berikanlah sebagiannya kepada keluargamu. Ummu Zara berkata, meskipun demikian, seandainya aku kumpulkan seluruh pemberiannya suami kedua tersebut, maka tidak akan sebanding dengan satu wadah kecil yang pernah diberikan oleh Abu Zara kepadaku. Aisyah berkata, setelah mendengarkan keseluruhan kisah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, kedudukanku bagimu adalah seperti kedudukan Abu Zara bagi Ummu Zara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kisah ini kisah nyata, bukan kisah-kisah buatan semata. Ya. Di sini memiliki banyak sekali isyarat-isyarat pelajaran. Di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun suami harus pandai-pandai bersyukur punya keluarga yang baik-baik. Ya. Kalau kita ambil dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka pelajaran dari hadis tersebut kita lihat selanjutnya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menggambarkan bagusnya pergaulan beliau terhadap istrinya. Saking bagusnya Pak, kalau Ibunda Aisyah marah, Rasulullah nggak pernah menjawab Pak. Ya, ada seorang suatu ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa sahabat lainnya datang berkunjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah, dari rumah terdengar suara Aisyah yang agak keras, dan Rasulullah nggak menjawab. Ketika mendengar sahabat datang, Rasul pergi ke depan, bilang begini, ibu kalian lagi marah, datangnya lain waktu ya. Ibu kalian lagi marah, datangnya lain waktu ya. Mungkin kalau kita begitu Pak ya, kalibernya presiden dimarahi istri Pak, wah mungkin istrinya dalam bahaya Pak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada seorang suami untuk berbicara yang baik dengan istrinya, berbuat yang baik dan berpenampilan yang baik sesuai kemampuannya. Sebagaimana seorang suami menyenangi hal itu untuk dilakukan oleh sang istri. Maka menjaga penampilan ini Bapak Ibu bukan hanya menjaga penampilan pakaian, menjaga penampilan badan juga, agar jangan sampai kita banyak tong, bawa tong kemana-mana Pak. Ya. Dulu kita pas belum punya istri sangat menjaga supaya apa? Badan kita kekar, ya, tegap. Bahkan kalau depan calon istri datang jalan badannya agak begini Pak, membusung. Sekarang Pak, kenapa? Ada tong depannya Pak. Ya. Maka sebagaimana kita menjaga itu, maka kita jaga sekarang. Ya. Apalagi masanya sekarang. Saya sampaikan Pak, berita duka yang menimpa kami baru-baru ini, kemarin. Kami punya sahabat dekat saya. Ya, beliau almarhum Ustadz Denis Arifandi Fakih Sati, orang Padang. Ya. Sahabat kami dekat ini, beliau orang alim, karyanya banyak, kajiannya luar biasa banyak di Jogja ini. Sibuk dengan kajian beliau. Kami dikejutkan dengan penyakit beliau yang tiba-tiba, gula darahnya naik sampai gak kuat ngapa-ngapain. Qadarullah di bagian belakangnya terkena seperti ada luka yang sudah infeksi di bagian dubur beliau, dan belum bisa dioperasi gara-gara gula darahnya begitu tinggi. Hari Jumat yang lalu saya datang beliau, saya lihat beliau, masih ngobrol kita Pak. Doakan saya Syekh, kata beliau. Syafaqallah. Saya pegang tangannya, saya elus-elus tangannya. Lama kami agak ngobrol, karena lemas banget saya, nggak kuat. Akhirnya saya izin dulu Ustaz. Beberapa hari kemudian, hari Senin, dianggap dokter sudah mulai normal, pindah ke Bangsal, mau dilakukan tindakan. Tiba-tiba sorenya dirujuk ke PKU Muhammadiyah Kota. Kita dengar dulu Pak azan.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari Senin Ustadz Denis ini dirujuk ke PKU Muhammadiyah. Lalu karena keadaannya begitu berat, dimasukkan ke ICU. Lalu malam sorenya dilakukan tindakan untuk dimasukkan selang, Pak, membantu pernafasan, Pak. Saya mendengar itu sudah mulai khawatir. Satu harian saya repot banget. Akhirnya malam saya langsung ke PKU, Pak. Saya datang, saya lihat, alhamdulillah saya diizinkan masuk. Saya lihat keadaannya, Pak. Masya Allah, saya mau mendahului takdir nggak bisa, Pak. Syafaqallah bilang, saya talkin di sana, Pak. Malam saya talkin beliau. Saya keluar pagi jam 5.28 salat hari Selasa kemarin meninggal. Dan umurnya beliau 38 tahun. Mudah sekali. Dan ini mohon maaf ini, biasanya kita di rumah sangat menjaga sekali makan dan minum. Di luar semuanya masuk, Pak. Gula-gula. Ini saya minum gula itu jarang, Pak. Minumnya kalau nggak madu, nanti kasih jahe sama istri. Itu manisnya di situ, Pak. Tapi gula jarang. Kita khawatir jangan sampai kita menikah habis itu banyak penyakit dan kita masih dalam keadaan muda. Dan semoga Allah rahmati kita umur yang panjang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketiga, adanya hak seorang istri terhadap suami. Seperti halnya suami punya hak yang harus ditunaikan istri, maka masing-masing melaksanakan apa yang semestinya mereka tunaikan untuk pasangannya dengan cara yang ma'ruf. Bahasa ma'ruf ini adalah memang bahasa yang sewajarnya dilakukan. Tapi kalau di luar kewajaran, istri minta dibelikan anting-anting setengah kilo kanan setengah kilo kiri, kan udah nggak wajar. Yang sewajarnya aja. Itu pun kita pasien suami punya. Ini anak-anak minta HP, bapak-bapak gak bisa belikan, dipaksa, kan susah begini. Disesuaikan. Yang keempat, pergaulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau di atas dengan kekakuan sebagian suami. Saya ulangin, pergaulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau di atas dengan kekakuan sebagian suami ketika bermuamalah dengan istrinya. Tidak ada sendal gurau, tidak ada cerita yang bisa mengikat cinta, dan tidak ada perhatian terhadap pembicaraan pasangannya. Kan biasa bapak-bapak itu udah lama menikah itu, kalau istri ngomong sesuatu yang diulang, ya itu aja. Bu ayah sesekali itu dengarkan, oh masya Allah, iya, nanti kita perbaiki. Walau berulang-ulang kali, Pak. Kalau ngambil nasihat Ustadz Salim itu apa? Kalau mendengar perkataan istri, anggap yang udah berkali-kali, Pak, anggap itu adalah pertama kali kita dengar, dan kita perhati dengan banget, seakan-akan belum pernah kita dengar, Pak. Ini bapak-bapak karena udah biasa dengar tuh, itu aja. Kalau nggak sama suami, sama siapa istri cerita? Walau itu aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Duduk sejenak, mendengar cerita istri, padahal perbuatan yang mungkin dianggap kecil ini dapat menjadi media untuk menunjukkan kecintaan kepada pasangan hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW ingin menunjukkan rasa cinta kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal seperti ini jelas akan mendekatkan hati dan meletakkan cinta di antara suami dan istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang berkaitan dengan hadis Abu Zara yang menjadi pelajaran kepada kita semua. Sampai di situ Bapak Ibu, kita selesai membahas tentang tabarruj. Kita insyaallah pekan akan datang akan masuk pada hal-hal yang berkaitan
dengan walimah. Setelah itu akan beralih kepada hal-hal yang berkaitan dengan talak dan lain sebagainya. Semoga menjadi pelajaran kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita obrolkan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, ada? Cukup ya? Baik, alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.